Syifa Nur Kamila, kemudian Zahron Nur Afifah akan mempresentasikan materi hadis yang berjudul relasi iman dalam kehidupan sosial. Langsung saja ke pemateri. Pengertian iman. Iman berasal dari kata iman dan merupakan bentuk masdar atau kata jadian dari fi'il madhi amana yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Pengertian sosial menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Definisi sosial memang bisa diartikan secara luas. Secara umum, definisi sosial bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada pada masyarakat atau sikap kemasyarakatan secara umum. Menurut Philip Wechsler, pengertian sosial didefinisikan sebagai sebuah sifat dasar dari setiap individu manusia. Arti sosial menurut Lewis merupakan sesuatu yang dapat dicapai, dihasilkan, serta ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari antara warga suatu negara dengan pemerintahnya. Relasi iman dalam kehidupan sosial. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullahil imanu bid'u wa sab'una aw sallallahu alaihi wasallam bid'u wa sittuna sub'ata la ilaha illallah wa dnaha imatatul adza fa afdaluha qawlu 'anit thariq wal haya'u syub'atun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu tahrij hadis. Berikut ini adalah jalur periwayatan dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yaitu yang ke-1, Sahih Bukhari bab al-iman nomor 8. Hadasana Abdullah ibnu Muhammad al-Jufiyu qala hadasana Anirin al-Aqdiyu qala hadasana Sulaiman ibnu Bilalin an Abdullah ibnu Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batan minal iman. Dan yang kedua yaitu Sahih Muslim bab al-iman nomor 50. Hadasana Ubaidullah bin Sa'id wa Abdu bin Hamid wa Abdu bin Humaid qala hadasana Abu Amirun al-Aqdiyu hadasana Sulaiman bin Bilalin an Abdullah bin Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairah annin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batan minal iman. Dan yang ketiga yaitu Sahih Muslim bab al-iman nomor 51. Hadasana Zuhair bin Harbin hadasana Jabirun an Suhail an Abdullah bin Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa'afdaluha qawlun la ilaha illallah wa adnaha imatahu azaan an tariqi wa haya usyubatan minal iman. Hadis ini menunjukkan bahwa iman mencakup keyakinan dan perbuatan hati, amalan anggota badan, perkataan lisan, serta semua yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Juga segala sesuatu yang dicintai dan diridhoinya, baik yang wajib maupun yang mustahab, itu semua masuk dalam iman. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, perkataan hati dan lisan, amalan hati dan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Prinsip Ahlus Sunnah tentang iman adalah sebagai berikut. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan anggota badan. Lalu yang kedua, seluruh amal perbuatan yang meliputi amalan hati dan anggota badan adalah termasuk hakikat iman. Ahlus Sunnah tidak mengeluarkan amalan sekecil apapun dari hakikat iman ini, apalagi amalan-amalan besar dan agung. Dan yang ketiga yaitu pemahaman Ahlus Sunnah, yaitu yang menyatakan bahwa iman itu hanya pembenaran dengan hati saja, atau pembenaran dengan pengucapan lisan saja tanpa amalan anggota badan. Barang siapa yang berpendapat sedemikian, maka ia telah tersesat dan menyesatkan. Sesungguhnya pemahaman seperti ini berasal dari kejelekan paham hukum Murji'ah. Hadis ini menunjukkan juga bahwa iman itu kembali pada pengikhlasan ibadah kepada Allah dan sebagiannya lagi itu kepada yang berbuat baik kepada sesama makhluk, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling utama itu yaitu perkataan la ilaha illallah. Kalimat syahadat merupakan kalimat yang paling agung dan memiliki banyak keutamaan. Hadis ini menunjukkan bahwa selanjutnya yaitu kedudukan hadis. Berdasarkan kajian terhadap sanad hadis di atas, penulis menyimpulkan bahwa hadis tentang cabang-cabang iman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ini berkualitas sahih. Alasannya adalah karena jalur periwayatannya hadis ini ittisal, yaitu bersambung dari awal sanad sampai Rasulullah dan didukung oleh para perawi yang memiliki kualitas thiqah. Selanjutnya yaitu hikmah hadis. Setiap orang Islam wajib beriman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membangkitkan atau menghidupkan seluruh makhluk sesudah mati, baik yang dikuburkan, yang mati tenggelam, maupun karena sebab lain. Ulama sepakat bahwa yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat adalah wujud dari badan, dan bukan yang semisal dari badan ini. Keterangan ini didasarkan pada surah Al-Taghabun ayat 7, yang artinya orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian adalah mudah bagi Allah. Dan pada hari itulah akan dilakukan penghisapan atau perhitungan atas segala amal perbuatan manusia selama di dunia. Mereka yang berbuat baik akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, sedangkan yang mereka berbuat keburukan
atau dosa akan menerima catatan perbuatannya dengan tangan kirinya. Mereka berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga, dan berbuat kejahatan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ketetapan Allah pasti benar, manusia tidak bisa mengingkarinya. Itulah balasan Allah Subhanahu wa taala atas setiap perbuatan umat manusia selama di dunia. Sekian, selanjutnya yaitu